Halo semuanya, perkenalkan nama lengkap saya Maria Rinalde Subai dengan NPM 33220057. Saya dari Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Timur. Baik, saya akan menjelaskan pengolahan sampah dengan prinsip recycle atau mendaur ulang. Yang pertama, pengertian recycle atau mendaur ulang. Recycle atau mendaur ulang adalah pemrosesan bahan-bahan atau produk yang sudah tidak terpakai lagi menjadi bahan baku yang dapat digunakan kembali. Proses ini bertujuan untuk mengurangi penggunaan bahan baku baru dan mengurangi sampah yang dibuang ke lingkungan. Proses recycle dapat dilakukan dengan berbagai cara, tergantung pada jenis bahan yang akan didaur ulang. Beberapa contoh proses recycle adalah pengolahan kertas menjadi kertas baru, pengolahan botol plastik menjadi bahan baku plastik baru, dan pengolahan logam menjadi logam baru. Dengan mendaur ulang sampah, benda yang tidak bergunakan kembali. Mendaur ulang sampah anorganik memang sulit bila dilakukan sendiri, tetapi kita dengan mudah mendaur ulang sampah organik dengan mengubahnya menjadi pupuk kompos. Sampah organik yang bisa dijadikan kompos adalah daun kering, sisa makanan, dan limbah rumah tangga. Jenis-jenis sampah yang memiliki 3 golongan sebaiknya dipilah-pilah untuk memudahkan kita memberikan perlakuan kepada masing-masing golongan sampah. Contoh sampah anorganik yang bisa kita lakukan yaitu: yang pertama, mengumpulkan botol-botol plastik sisa minuman, kaleng-kaleng bekas, kertas-kertas bekas, koran, dan majalah. Yang kedua, memilih sampah anorganik misalnya sampah kertas, sampah plastik, dan kaleng. Yang ketiga, antarkan ke petugas daur ulang di daerah kita masing-masing atau tukang loak. Yang berikut manfaat dari recycle antara lain. Yang pertama, mengurangi penggunaan sumber daya alam. Proses recycle dapat mengurangi kebutuhan bahan baku baru sehingga dapat mengurangi tekanan pada sumber daya alam seperti tambang, hutan, dan laut. Yang kedua, mengurangi sampah. Proses recycle dapat menghindari pencemaran atau kerusakan lingkungan dengan mengurangi jumlah sampah anorganik. Yang ketiga, menekan biaya produksi. Proses recycle dapat mengurangi biaya produksi karena tidak perlu menggunakan bahan baku baru yang mahal. Justru recycle bisa menjadi potensi tambahan penghasilan. Yang keempat, mengurangi emisi gas rumah kaca. Proses recycle dapat mengurangi emisi gas rumah kaca karena tidak perlu memproduksi bahan baku baru yang menghasilkan emisi gas rumah kaca saat proses produksinya. Yang kelima, menciptakan lapangan kerja. Proses recycle dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat yang terlibat dalam proses recycle. Hasil pengolahan limbah tersebut pada akhirnya dapat dijual untuk mendapatkan keuntungan. Yang terakhir, kesimpulan. Secara keseluruhan, proses recycle merupakan salah satu cara untuk mengurangi dampak lingkungan dan memanfaatkan sumber daya secara efisien. Oleh karena itu, penting untuk mempromosikan dan mendorong aktivitas recycle agar dapat menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dan terima kasih.